Sekali lagi saudara, saya mau melihat yang bersuka cita melambaikan tangannya saat ini sambil mengatakan haleluya. Haleluya. Ya, sungguh suatu hari yang luar biasa di mana kita semua dapat beribadah hari ini, semua karena pernyataan Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, kita enggak ada saat ini. Jadi bukan karena kuat gagah kita bisa ada di tempat ini. Semua Tuhan sudah atur supaya setiap saudara yang beribadah menerima berkat. Amin. Amin. Mari saya mau buka dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Untuk hari yang penuh berkat Tuhan. Puji syukur Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Bapa dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami bawakan Tuhan, itu semua Tuhan untuk mengagungkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Mengagungkan Engkau Tuhan kami yang sungguh dahsyat. Oh terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Tiada yang dapat kami balas Tuhan selain memuji menyembah-Mu Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersehati Tuhan. Saat ini mau bersehati berdoa Tuhan, membawa persembahan yang terbaik Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari angkat suaramu, mari buka suara kita dengan keras nyanyikan lagu ini. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk terpujilah Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapannya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu kami percaya semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
saudara angkat tangan kita tinggi. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Lebih lagi Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami siap Tuhan untuk membawa yang terbaik Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Ada kemenangan di tempat ini? Amin. Percaya bahwa kita punya seorang sahabat yang sungguh setia. Namanya siapa? Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bersukacita hari ini saudara, karena semakin diteguhkan bahwa Yesus adalah sahabat kita dalam kondisi apapun. Amin. Yang selalu memberi kekuatan, yang memberi peneguhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kau dengarkan doaku, amin. Kau selalu pedulikan, Kau selalu pedulikan hidupku. Kasihiku, kasihiku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabat, Yesus sahabatku, ku percaya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kau dengarkan doaku Tuhan. Sungguh berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Selalu pedulikan hidupku, mengasihi kami. Ku terkagum, ku terkagum, ku terkagum, ku terkagum, ku terkagum. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Amin, haleluya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. I am a friend of God, I am a friend of God, amen. I am a friend of God, I am a friend of God,
Dia yang mati bagi kita dan Dia sungguh baik bagi kita. Amin, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, membawa suara kami, membawa hati kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Amin. Allah, mari angkat tanganmu. Tuhan sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Lebih lagi, kuasa maut di dalamku, amin, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kekal. Yang mana umat pemenang, angkat tangannya tinggi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Amin Tuhan, Kau sungguh baik, sungguh luar biasa Tuhan. Dia sungguh baik, He is so good, He is so good to me, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara merasakan benar bahwa Yesus sungguh baik? Benar? Amin. Mari angkat tangannya tinggi, kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Umat Tuhan saja, Dia sungguh. Amin. Amin. Yesus.
Lebih lagi buka suaramu. Yes, amin. Jesus, Dia baik bagiku. Lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sangat. Amin. Ini umatmu Tuhan. Ini umatmu Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Amin, amin. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Benar Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, bawa persembahan kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, ini adalah komitmen kami Tuhan. Kami mau selalu hidup Tuhan bagi-Mu Tuhan. Shikana morakata kala shikaya. Haleluya Yesus.
bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap, Amin. Tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku Amin. dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Selama ku hidup, Amin. ku hidup bagimu. Mataku Ya, tetap Amin memandangmu. Tuhan. Dunia tak bisa Amin Tuhan. menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Ya Yesus. menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi pemimpin hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu menjadi kekuatan, karena Engkau kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Mari naikkan sembahmu, nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mampu memisahkan engkau dari kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Engkau baik, jalan-Mu ajaib di dalam hidupku. Sungguh dahsyat Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu di dalam hidupku. Sungguh ajaib Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Ku mau terus setia Tuhan, melangkah bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Ya rara kata-kata sungguh ajaib, sungguh mulia perbuatan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau terus setia mengiring-Mu Yesus. Ya rada mora kata kalase, ya rada mora kata pata kalase. Ya rata kala shikanamo, urata kana markata kashikaya rata kalase. Ya rata pata kashikana mora kata kala shikiti pata kashi. Pujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Jamalah umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan peneguhan. Shikana mora kata kala. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Yesus selalu menyertai jalanmu. Dia akan membawa hidupmu pada jalannya yang ajaib.
Dia akan membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Percayalah, percayalah dengan segenap hatimu. Yesus, 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 Yesus. We worship you, our Lord, forever and ever. Terpujilah Engkau, Yesus. Karena morakata patakala sikidi di morakata kala sikada morakata. Kuatan ku berikan kepadamu, anak-anak yang mengasihiku. Pengharapanmu tidak pernah pudar, karena engkau mengandalkan aku, Tuhan Allahmu. Ya rada barakata patakala sikada dada barakata patakala sikada barakata. Urana mora kata kata pada kala sikaya rata kala se. Kada mora kata kata pada kasikiti pada kala. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Ini kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, amin Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku amin Tuhan. dari kasih-Mu. Di dalam setiap badai hidup kami Tuhan, kami mau terus Tuhan Selama ku hidup, berada di dalam Engkau Tuhan. hidup Hanya Engkau bagimu. pengharapan kami Tuhan. Mataku Di tengah gelombang dunia ini Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap, Amin Yesus. tetap Amin, padamu. Dunia tak bisa Amin Tuhan. menjauhkan Ya Yesus, amin. dari kasih-Mu. Selama ku hidup Amin. bagimu. Mataku tetap, Amin Tuhan. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di keadaan dunia Tuhan yang semakin Tuhan membuat kami mungkin gentar Tuhan saat ini Tuhan. Segala aspek apapun Tuhan yang ingin membuat kami menjadi gentar saat ini kami mau tolak di dalam nama Yesus.
Karena kami percaya Tuhan semua badai, semua apapun kami akan lalui bersama Engkau. Engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan. Engkau yang akan membawa kami melewati itu semua Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu adalah kebenaran yang akan meneguhkan kami Tuhan. Biarlah kami saat ini mau duduk diam, duduk tenang Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur saat ini bertumbuh, berbuah Tuhan. Di dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami seluasnya Tuhan. Untuk Engkau berbicara Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita juga akan mempersiapkan persembahan. Sebentar saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau percayakan pada kami. Itu semua Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan adalah bukti kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi. Biarlah semuanya Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami, baik yang memberi, baik yang belum dapat memberi, semuanya Engkau berkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure. Berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu di hari yang indah ini, hari yang baik buat kami semuanya untuk beribadah, muji, menyembah Engkau, dan pada saat ini kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman yang menjadi pelita dan terang buat kami semuanya. Biarlah menerangi kami semuanya ya Tuhan, supaya kami bisa berkemenangan dalam kehidupan ini, terutama dalam bidang keuangan yang akan dipaparkan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu ya Tuhan, supaya firman ini bisa dimengerti dan bisa diterapkan dan membuat perubahan dalam kehidupan kami semuanya, supaya kami semuanya bisa diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ya shalom saudara, semuanya baik? Yang belakang baik? Kiri baik? Kanan baik? Iya semuanya baik ya, amin. Memang itu penting buat kita semuanya. Kalau keadaan tidak baik, susah. Ya, mendapatkan sesuatu susah, menerima pengajaran, mendengar firman. Baiklah, saya akan bawakan tema hari ini adalah tentang keuangan yang diberkati. Saudara, soal keuangan ini hal yang penting ya. Baik buat orang dunia, lebih-lebih orang dunia itu hijau ya, keuangan itu. Orang percaya juga harus mengerti dalam bidang finansial ini. Karena ini penting. Ya, apalagi ekonomi tidaklah membaik. Tahun 2025, tahun depan,
akan berat, ya. Bukan menjadi baik 1-2 tahun ke depan ini. Jadi kita semuanya harus mengencangkan ikat pinggang. Dan kalau punya kecerdasan finansial, itu akan membekali kita untuk bisa berkemenangan. Amin. Ada banyak keluarga yang bermasalah, dilanda krisis, lebih dari setengahnya, lebih dari 50% terjadi krisis. Karena apa? Bisa ada perceraian, ada terjadi percekcokan dan lain-lain. Karena keuangan. Ya. Jadi keuangan ini sangatlah penting untuk menjadi fondasi kita. Bukan hanya pelayanan saja, pelayanan juga butuh keuangan, ya, semuanya juga butuh didanai baru bisa berjalan. Jadi kita harus bisa mengerti bagaimana pandangan Alkitabiah mengenai keuangan ini. Ya, mari kita lihat. Keuangan ini akan pasti berhubungan dengan pekerjaan. Amin. Saudara kerja untuk apa? Cari duit. Ya. Cari duit untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Ya udah, kalau diterusin pada akhirnya kalau rencana pendeknya mah cari uang, bekerja adalah untuk makan, untuk hidup, ya itu ya cari cara yang sederhananya. Tapi kalau dilanjutkan, kita bukan cuma sekedar untuk makan, kita bukan sekedar untuk bekerja itu cari uang, tapi semuanya itu adalah untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, coba kita perhatikan dari awalnya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, manusia itu penuhilah bumi, taklukkan bumi, kuasai hewan-hewan di darat, di laut, sampai ke binatang-binatang meriap. Ya. Nah, itu untuk bisa menaklukkan bumi, itu harus apa? Diam-diam aja? Nggak bisa, saudara. Diam aja nggak akan terjadi apa-apa, betul nggak? Ya, jadi harus banyak berikhtiar, berusaha. Nih, Kejadian 2 ayat 15 ketika Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dari awalnya itu manusia itu memang diperuntukkan untuk bekerja. Ya. Mengusahakan itu dalam bahasa Ibrani-nya abad. Itu bekerja artinya untuk melayani Tuhan, melayani Allah. Tujuannya itu, ya. Manusia itu diciptakan dan memelihara, itu mengusahakan. Memelihara itu samar, to keep, guard, observe, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah dari semula itu menciptakan manusia itu untuk bekerja, ya, untuk ekspresi daripada pelayanannya kepada Allah, begitu. Di pekerjaan itu memang harus menyertai kehidupan manusia, ya. Apalagi setelah manusia berdosa. Setelah manusia berdosa di Kejadian 3 dikatakan ayat 17 sampai 19. Karena dosa, karena perempuan itu mendengar suara ular, si setan, sehingga memakan yang buah yang terlarang itu, ya. Akibatnya jatuh ke dalam dosa bersama dengan Adam. Akibat daripada dosa ini, tanah jadi terkutuk, saudara. Tadinya mah mungkin dulu tidak seharusnya kita berpeluh, berkeringat gitu ya, pada bekerja dari pagi sampai malam begitu. Ada yang bekerjanya malam sampai pagi, ada yang pagi sampai malam, ada yang pagi sampai pagi. Entahlah bagaimana itu ya. Itu karena apa? Karena dosa membuat kita semuanya dikatakan harus bersusah payah mencari rezeki. Saudara-saudara, ada yang bersusah payah enggak? Atau ada yang tidak mau susah payah? Jadi kurang rezekinya. Ya. Jadi kalau mau banyak rezeki harus apa? Susah payah, harus kerja. Ya. Harus berpeluh. Cari makanan. Nah, itu. Nanti kita lihat, telusurin ya. Jadi intinya adalah kita harus bekerja. Ada itu Amsal 14 ayat 23. Kita bisa lihat ya. Amsal 14 ayat 23 mengatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan.
tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, saudara siapa yang senang berkata-kata? Mister Omon-omon, siapa? Hati-hati saudara, yang akan mendatangi saudara adalah kekurangan. Ya, yang diperlukan sekarang adalah apa? Jerih payah kerja, baru ada profit, ada keuntungan. Usaha ada hasil. Ya. Siapa di antara saudara yang malas, yang gak mau kerja, pilih-pilih, yang pengennya diam-diam tidur-tiduran melulu, hati-hati, kemiskinan itu akan datang, menyerbu. Kalau orang diserbu nggak akan bisa mengelak, nanti tiba-tiba kemiskinan yang menghantui ya. Nah, kita lihat bahwa dalam situasi yang sekarang ini, kita semua itu harus bekerja, amin. Siapa yang malas? Siapa yang rajin? Wah, ada juga yang ngaku ya, yang malas. Nah, yang malas harus bertobat, harus rajin ya. Karena bahaya kemiskinan mengintai. Ya. Dikatakan di dalam Keluaran 36 ayat 1, itu ada namanya siapa itu? Besaleel dan Aholiab. Dikatakan haruslah bekerja mereka itu. Saya akan bacakan ya, Keluaran 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Mungkin saudara mikir siapa itu Besaleel dan Aholiab? Jadi ini sebetulnya adalah orang keturunan Yehuda, Besaleel itu, sedangkan Aholiab keturunan dari suku Dan. Ya, anak dari Yakub kan ada yang Dan, ada Yehuda. Nah, Besaleel ini keturunan daripada Yehuda. Jadi ini kejadiannya begitu setelah Musa turun dari Gunung Sinai, membawa 10 loh batu, kemudian mendirikan tenda bait Allah, itu kan dibutuhkan, ketika mendirikan itu dibutuhkan orang-orang yang ahli. Nah, si Besaleel ini ahli dalam emas, perak, tembaga, permata. Kalau si Aholiab ini pandai mengajarkan sesuatu. Jadi orang-orang ini yang punya keahlian tersebut, yang Tuhan berikan keahliannya, diperlukan dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya. Nah, di dalam hal ini, ketika kita dikatakan haruslah bekerja, ini bisa yang ahli aja suruhnya harus bekerja. Kita pun harus bekerja, amin. Semuanya harus bekerja ya. Jangan ada yang nganggur, amin. Mau muda, mau tua, kerja semuanya, amin. Dan ingat bahwa Tuhan itu memberikan keahlian. Besaleel itu menjadi seorang ahli ya dalam emas, perak, tembaga, batu permata, menggosok begitu. Jadi kan bait suci kan ada bagian-bagian yang dari bahan-bahan tersebut. Nah inilah, jadi seorang yang ahli akan dipilih Tuhan, bahkan diperlengkapi keahliannya oleh Tuhan loh. Kita itu dikasih keahlian oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Betul enggak? Ini kan ada ahli-ahlinya lain-lain ya. Ada yang ahlinya di, kalau Tirta di apa? Mechanical engineering. Apa itu? Jadi di pelistrikan, di alat-alat itu ya, di pabrik gitu ya. Nah, jadi saudara kita memang perlu seperti itu. Perlu ada keahlian-keahlian, jangan nggak bisa apa-apa, harus tingkatkan diri. Saudara, soal pekerjaan ini, saya tahun 83 sudah bekerja di Tasik. Tahun 83 ya, sudah ada di Tasik, di pabrik glukosa fruktosa, hasil end produknya. Jadi kerja saya itu adalah menganalisa bahan baku sampai ke limbah buangan. Bahan baku singkong,
singkong ya, diproses, difermentasi sampai jadi hasil glukosa, fruktosa, itu saya analisa di lab. Sampai ke limbah buangan pun dianalisa juga, itulah. Jadi kalau nggak ada keahlian mana bisa bekerja. Setahun kemudian saya menikung masuk rumah sakit. Di rumah sakit, jadi tenaga di lab periksa nih, kalau ada orang ke rumah sakit kan diperiksa darah. Semua jenis penyakit pasti ada periksa darah, periksa urin, periksa feses, periksa macam-macam lah bagian dari tubuh kita. Nah itulah yang saya kerjakan dulu. Ya, pekerjaan, ada keahlian-keahliannya gitu. Tapi saya banyak pindah-pindah di berbagai macam bidang keilmuan di pekerjaan itu. Sampai ke soal tambak udang, peternakan perikanan, ya, nila, lele, gurame, itu saya pernah telusuri juga. Itu sepanjang Sumatera. Dari Lampung, Pekanbaru, Palembang, Siantar, Toba ya, dekat sekitar Toba itu ada banyak keramba-keramba. Medan sampai ke Aceh, Lok Semawe, Lok Sukon, Biren, ke Aceh Utara di Banda Aceh yang tempat tsunami dulu. Saya ke situ, ke tempat tsunami. Ada bekas kepala dinas ketika ketemu bilang, disinilah katanya dulu ini datang banjir bandang sampai anak saya mati satu, hilang sampai hari ini nggak tahu dari mana. Jadi itu kisah-kisah begituan saya pernah lewatin ya. Nah saudara, ada keahlian-keahlian yang diperlukan dalam bekerja sampai bisa mengerjakan ini dan itu. Jadi saudara juga perbanyak, tingkatkan diri untuk bisa menguasai ilmu ini, ilmu itu ya. Kalau sekarang saya banyak mendalami teologi ya, makanya banyak berkhotbah begitu. Udah itu sepintas ya. Nah sekarang di dalam pekerjaan, itu bagian kita itu harus bekerja semuanya, amin. Semua harus bekerja. Nah sekarang ada bagian Allah. Bagian Allah itu adalah memberi keahlian. Tadi kan dikatakan di Keluaran 36 ayat 1, Besaleel dan Aholiab itu punya keahlian dalam, ada yang keahliannya dalam bikin itu dalam emas, perak, tembaga, menempa dan segala macamnya, masang-masangin gitu ya. Permata, batu-batu permata untuk kepentingan pembangunan bait suci. Kita juga mungkin punya keahlian di apa, di keuangan, di apa, pastilah adalah keuangan yang ilmu yang dipelajari berdasarkan disiplin ilmu yang diambil ya, kuliah di mana. Nah saudara, Tuhan tuh memberikan kemampuan buat kita untuk menguasai ilmu, keahlian. Dengan keahlian itulah kita bisa bekerja, ya. Nah, yang kedua adalah Allah mendatangkan keberhasilan. Contohnya, karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf dibuatnya berhasil. Ini di Kejadian 39 ini bercerita tentang ketika Yusuf setelah dijual ada di rumah Potifar, dikatakan Allah menyertai dan apa yang dilakukan Yusuf semuanya berhasil, luar biasa, ya, lebih daripada yang diharapkan sehingga dia itu dipercaya banyak sekali, walaupun waktu itu akhirnya malah dia difitnah dan masuk penjara. Tapi kelanjutannya adalah keberhasilan demi keberhasilan dimunculkan juga oleh Tuhan, ya, karena ada penyertaan Tuhan. Itu saya nggak akan banyak cerita tentang Yusuf. Kemudian ketiga adalah Allah mempromosikan seseorang. Ya, Allah mempromosikan seseorang. Di Mazmur 75 ayat 7 sama 8. Saya bacakan. Mazmur 75 ayat 7. Ada yang ayat 6 dalam kurung ayat 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah saudara, jadi kalau ada seseorang yang tiba-tiba jadi diangkat, ditinggikan, ada orang yang direndahkan, itu ada campur tangan Tuhan loh dalam kehidupan ini. Ya, jadi kalau saudara sekarang ada di posisi tinggi ataupun di posisi rendah, jangan banyak mengeluh dan banyak protes.
Itu semua pengaturan Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan kalau ada ditinggikan. Tapi kalau saudara sedang direndahkan, jangan ngomel, pengennya di atas terus, jangan begitu. Ini mungkin sedang penanggulangan, ya, sedang pembelajaran buat saudara. Nggak tahu apanya yang lagi diberesin. Nah gitu. Nah demikian juga dikatakan bahwa Tuhan itu mempromosikan orang, memberkati orang, menjadikan orang menjadi kepala. Orang percaya itu dijadikan kepala bukan ekor. Di Ulangan 28 itu. Ya, kita nggak banyak waktu, ini harus cepat nih. Jadi kita itu bakal dipromosikan sebagai orang percaya. Amin. Mau ya kalau promosi ya. Promosi mau, tapi ada syaratnya juga. Nggak bisa kalau orang yang mediocre dipromosikan, nggak bisa, nggak cocok. Nanti banyak komplain orang. Harus smart, harus hebat, harus excellent, luar biasa. Harus rajin, harus jujur. Nah ini kita harus bagiannya kita dalam pekerjaan ya. Tadi kan bagian Tuhan begitu. Bagian kita itu harus jujur dan rajin. Orang rajin dan jujur itu banyak atau sedikit? Hah? Ada yang bilang banyak, nggak tahu banyak itu ngelihatnya di mana. Sedikit, kalau saya kira sih dari populasi pasti sedikit. Kebanyakannya gini, jujur tapi bodoh. Jujur tapi malas. Aduh nggak bisa saudara. Jujur, malas atau bodoh nggak bisa. Rajin tapi licik. Cilaka juga saudara, ditilep duit saudara. Ya, dicak, waduh gawat dicak ya. Nah, jadi orang jujur dan rajin itu satu kelengkapan yang jarang kita temukan. Dan kalau saudara pengen hebat di pekerjaan, jujur, rajin. Walaupun di depan sudah ada duit, jangan diambil kalau bukan punya saudara. Ya, itu namanya jujur. Kalau rajin, ada pekerjaan, nggak ada bosnya, kerja tetap terus, itu rajin. Tapi kalau misalnya nggak ada bos, kegeletakan di situ, nah itu bukan rajin, saudara. Pengen kelihatan bos doang, ada bos, bosnya datang, langsung jadi sibuk, apa aja dikerjain. Kata bosnya, emangnya gue nggak tahu katanya. Tuh lihat di CCTV juga ketahuan. Ya, nah itu saudara. Jadi ini kalau mau lihat di dalam ini ya, jujur dan rajin itu ada ayat pendukungnya adalah Amsal 2 ayat yang ke-7. Kita lihat Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara mau ditolong? Mendapatkan pertolongan Tuhan mau? Jujur. Ya. Terus mau diperisai dari kecelakaan, diperisai, itulah dijagain. Jangan bercela tingkah lakunya. Ya. Kalau tidak jujur, bukan yang ada bukan pertolongan, tapi penghukuman. Orang tidak jujur dikasih baju kuning, baju orange. Apa itu baju orange? Nah, itu. Ya. Baju orange, ada yang pakai baju orange kan di sini? Wah, Poppy. Tapi ini bukan baju orange, ini kaos orange, kaos SPK ya kalau ini beda. Nah, saudara, jadi di sini orang jujur dan rajin itu sangat diperlukan ya. Dan kita akan sangat senang kalau ada di sekitar kita, hati tenang, betul nggak? Ada orang jujur, ada orang rajin, pekerjaan beres, apa-apa beres semua, dan duit nggak ada yang hilang, ibaratnya gitulah. Tapi kalau ada banyak orang yang nggak jujur, kita semua jadi pada ikat pinggang semua, ya dikencengin, hati-hati kan, gitu. Kalau ada banyak orang malas, bagaimana? Pekerjaan banyak yang terbengkalai, ya, banyak yang nggak beres semuanya. Setia dapat dipercaya. Ini Daniel ketika itu ada di pemerintahan ya, ada di beberapa raja itu. Dia itu orang yang setia, dipercayai sehingga dapat kedudukan yang tinggi. Saudara mau dapat kedudukan yang tinggi? Harus setia dalam pekerjaan, jangan suka loncat-loncat, amin. Kalau tidak setia itu aji mumpung,
ngelihat di sana dapat ini loncat sana, bentar-bentar loncat. Saudara kalau loncat-loncat gitu bagus atau enggak? Enggak, HRD pasti akan memberikan suatu tanda khusus. Ini orang bahaya ini, bentar-bentar loncat, bikin pusing nantinya gitu. Nah, kemudian kerja sungguh-sungguh. Kalau di Kolose 3 ayat 23 kalau kerja katanya bekerjalah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau bekerja untuk Tuhan berarti kerja segenap hati ya. Kerja beneran, sebaik-baiknya, sungguh-sungguh. Hasilnya apa? Hasil pekerjaan pasti bagus, betul enggak? Kalau kerja asal-asalan, di depan manusia aja, kita punya anak buah, males terus asal-asalan kerjanya, hasilnya ini kurang, itu kurang, nggak ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang, waduh, nggak kepake, betul nggak? Apalagi coba kalau mau ngebangun, serba salah, nggak ada yang benar yang ditempelin dalam pembangunan, roboh itu bangunan, cilaka. Nah, saudara, jadi kalau bagian kita dalam pekerjaan, kalau mau maju di dalam pekerjaan, ya, diberkati dalam keuangan, kerja harus yang terbaik, the best, ya. Saya waktu kerja di perusahaan asing, ya, saya pernah dapat penghargaan, surat dari Singapura, ya, karena bos kita itu kan berjenjang sampai ke Chicago. Dari Indonesia disupervisi oleh Singapura, Singapura oleh Hong Kong, Hong Kong ke Chicago. Untuk yang berprestasi akan dapat surat. Nah, saya dapat surat, wah bangganya luar biasa, saudara. Dan kalau misalnya kita di meeting-meeting akan dapat hadiah begitu ya, kalau yang berprestasi. Nah, dapat itu kalau kita kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh bisa jadi terbaik ya. Nah, kemudian dikatakan tetaplah berdoa. Daniel itu berdoa berapa kali, saudara? 3 kali sehari. Ya, itu bukan jumlah kalinya, berapa kalinya, tapi maksudnya adalah dia berdoa, ingat pada Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya itu luar biasa dan diberi roh yang luar biasa. Sehingga dia dipercaya dan kasih tanggung jawab yang besar. Dan dia ada hikmat. Nah itulah saudara yang membedakan kalau orang banyak berdoa. Ya, berdoa tuh bukannya minta ini, minta itu, minta dikasih kesehatan, bukan begituan, bersyukur, ya, dan lain-lain. Nah kemudian menghormati atasan dan rekan sekerja. Saudara, kita itu harus bisa menghormati. Kalau bawahan yang bandel dan membangkang, kalau kita punya anak buah seperti itu mau gimana? Pecat aja, pusing-pusingnya. Pusing, gak mau kita kan. Kerja tim jadi rusak gara-gara orang yang bandel dan tidak mengikuti instruksi, tidak menghargai, apalagi dia kurang ajar, wah udah itu udah out ya. Jadi orang-orang seperti ini memang kita kalau mau bekerja hebat harus hormat terhadap atasan, rekan sekerja juga harus menghargai, hormat ya. Jadi kita tuh akan banyak ditolong nantinya, bukannya dibebesin nanti. Ya, saudara kalau kerja mau dibebasin atau mau ditolong? Tolong naik kan? Kalau orang sebanyak yang sebel dibebasin loh. Nah, menyaksikan imannya Daniel. Nah, jadi ini Daniel waktu zaman Belsasar ini, sampai Belsasar itu mengatakan kepada bangsa-bangsa lain, suruh hormati Tuhannya Daniel, karena luar biasa. Itulah kesaksian imannya. Daniel waktu dimasukkan ke lubang singa kan dia luput ya. Jadi itu menjadi suatu peristiwa-peristiwa luar biasa yang membuat rajanya itu ngelihat wah ini Allahnya hidup dan Allahnya luar biasa begitu. Saudara kalau mau baca aja ya di ayatnya. Percaya enggak? Nih kita baca aja deh. Habis pada ngedengerin terus mah ini ya. Daniel 6 ayat 10, 11, ayat 20, 20 dalam kurung 21. Dan bukan.
Ayat 26. Ayat 26 ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang segala bangsa, dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Inilah pengakuan akibat iman, kesaksian daripada Daniel, kehidupannya membuat raja ini, Raja Darius ini. Ya, Raja Darius zamannya ini. Mengakui Allah ini hidup, Allahnya Daniel hidup. Ayo semua bangsa-bangsa, kita takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini kan luar biasa saudara, betul nggak? Nggak perlu pakai banyak khotbah dan segala macam. Inilah kesaksian hidup yang membuat, kalau kita juga dalam pekerjaan luar biasa ya, dalam pekerjaannya itu ada kesaksiannya, sama juga. Itu akan jadi orang-orang yang ngelihat bahwa wah luar biasa ini orang gitu. Kemudian bekerja dan ada berhenti. 6 hari bekerja, hari ke-7 beribadah. Saudara kalau hari Minggu, ya misalnya Senin sampai, kan kerja Senin sampai Jumat, tapi ada orang yang Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu juga kerja. Entah apalah ada kerjaan tambahan. Nah saudara ingat, Tuhan katakan bekerja cukup 6 hari. 1 hari untuk ibadah untuk Tuhan. Itu akan membuat kita excellent dalam pekerjaan kita. Betul. Kalau kerja terus-terusan juga kita kan jenuh kan. Memang harus ada istirahatnya. Nah istirahatnya haruslah beribadah. Perhentiannya ada di rumah Tuhan. Amin. Hari Minggu harus rajin ibadah. Amin. Amin. Ya, memang harus begitu. Jadi saudara jangan sampai begini. Saya ngeliat kok orangnya tiap minggu beda-beda terus nih. Jadi artinya gini, kalau tiap minggu beda-beda, separohnya beda-beda, artinya separohnya itu datangnya tidak tiap minggu. Minggu ini datang, minggu depan lain lagi yang datang. Jadi yang lain yang datang, jadi beda-beda terus. Nah, mendingan kita datang terus rutin. Amin. Amin. Ya. Amin, Freddy. Waduh, amin. Nah, jadi seperti itulah. Itulah semuanya kita mengucap syukur pada Tuhan, ibadah pada Tuhan. Berikan 1 hari untuk ibadah pada Tuhan ya. Kerjakan di SPK pemuritan ataupun kelas-kelas dan lain sebagainya. Ikutin. Senin rajin lagi, kerja lagi, begitu. Jadi jangan kerja terus saking rajinnya sampai lupa ibadah dan lupa mengerjakan yang lain-lain. Jangan. Itu nggak baik untuk kesehatan juga, nggak baik. Ya. Nah sekarang saya akan bicara soal uang. Uang itu dalam 2 Timotius 3 ayat 2a dikatakan bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, makin egois. Akibatnya apa? Dia tuh jadi hamba uang. Ada orang yang jadi hamba uang, kesampingkan lain-lain, ibaratnya mau bersusah-susah, hanya kan demi uang katanya. Diperbudak oleh uang. Kita mau ibadah juga, ini kan ada kerjaan. Waduh saudara, ingat sumber rezeki itu dari siapa? Kita kejar-kejar juga sampai kemana juga, itu uang tuh lari. Kalau nggak diberkati oleh Tuhan, melari uangnya. Tapi kalau diberkati, walaupun kita sisihkan waktu seharian di gereja, Senin ke sononya tuh diberkati loh sama Tuhan. Ya, jadi sempatkan untuk ibadah. Jangan mencintai uang melebihi sampai kita dijadikan budak oleh uang. Kalau uang menjadi tuan atas kita, jadi tuan yang jahat loh. Kita tuh disiksa oleh uang. Ada begitu banyak orang yang hidupnya tersiksa karena ngejar uang. Ya. Bukan berarti kita memusuhi uang. Uangnya itu enggak jahat. Kita perlu uang semua kok. Dikasih uang semuanya juga hijau, betul enggak? Ya sekarang merah mungkin ya. Yang paling besar merah ya.
Kalau dulu mah hijau. Perlu uang juga, betul nggak? Emangnya kalau kerja nggak pengen uang? Saudara rajin kerja buat apa coba? Cari uang, bikin kue, dagang, segala macam. Apa tujuannya? Apa? Iya, kan dapat pembayaran, dapat keuntungan, betul nggak? Ya. Jadi memang uang itu bukan tidak jadi persoalan buat kita, nggak apa-apa uangnya. Masalahnya adalah jangan menjadi hamba uang, jangan menjadi cinta uang sampai diperbudak, akibatnya timbullah kejahatan. Banyak perampokan terjadi karena apa? Uang. Ada mobil keluar dari bank bawa duit 500 juta, kita kejar, bawa golok, bawa apa? Bunuhin, ambil duitnya. Kenapa? Kan duit. Timbul kejahatan. Ya, akar kejahatan. Yaitu, ada orang bunuh-bunuhan di keluarga. Kenapa? Uang. Tuh, udah tahu sendiri kan. Nah itu, nggak adil terjadi dendam kesumat. Nah, itu. Ya sudahlah, silakan dijabarkan sendiri. Nah sekarang yang penting adalah gini. Apa pandangan Alkitab mengenai uang? Bahwa dikatakan bahwa hidup mati itu tidak tergantung dari kekayaan. Nah ini saudara. Jadi saudara yang duitnya sedikit, puji Tuhan haleluya ya. Dihibur. Karena kekayaan itu tidak akan menentukan nanti di sorganya gimana, enggak. Contoh, orang kaya dan Lazarus. Orang kaya kan hidup dengan kemewahan dan segala macam, ibaratnya mau pesta all you can eat tiap hari bisa, barbecue ya. Ada orang miskin Lazarus, makan aja udah susah. Makan aja dari mana? Remah-remahnya. Bayangkan saudara, seperti anjing itu. Udah di depan sono gogoleran misalnya apa. Nunggu, aduh jauh. Tapi orang itu percaya pada Tuhan. Pengemis itu percaya pada Tuhan. Sedangkan orang kaya dari hidup dari kemewahannya percaya pada siapa? Diri sendiri. Jago nih cari duitnya, hebat. Maka dia ateis, nggak perlu Tuhan. Nah ini bahayanya saudara. Ketika dia mati, dua-duanya mati nih. Tak mati dua-duanya. Langsung berubah nasibnya. Yang satu, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ada di mana? Neraka sementara, di Hades. Wah, haus. Nah itulah saudara. Artinya apa? Kekayaan itu tidak menentukan hidup yang akan datang. Hidup kekalnya tidak ada. Kekayaan itu menentukan. Ya. Jadi saudara jangan tempelkan, andalkan kekayaanmu. Kalau engkau kaya, kalau enggak kaya mah ngandelin apa katanya cuma sedikit. Ya. Kalau duitnya sedikit, enggak usah kecil hati. Yang penting mah Tuhan pelihara hidup cukup, udah aja. Mencukupkan diri dengan apa yang ada, udah cukup itu. Ya, bisa makan aja udah. Enggak sampai kelaparan, enggak. Makan. Enggak usah pengen beli baju-baju bagus atau segala macam, enggak usah. Kalau sederhana mah udah, hidupnya sederhana aja. Tapi percaya pada Tuhan, beriman. Itu kalaupun dipanggil Tuhan akan dapat kehidupan kekal ya. Akan bahagia, dipangku oleh Abraham. Ya. Begitu. Saudara mau dipangku oleh siapa nanti? Enggak tahu lah. Pokoknya kita juga enggak tahu rahasianya dan belum ada yang mati di antara kita ya. Udah, enggak usah dibahas kan itu. Nah, segala sesuatu adalah dari Allah. Ingat Yakub saudara. Ini Yakub 1 ayat 21 mengatakan bahwa segala sesuatu aku datang telanjang kembali telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Itu memang dari Tuhan semuanya. Saudara, ya Ayub itu adalah orang terkaya di timur. Mau tahu kekayaannya? Contoh nih. Dia punya 3.000 unta, 500 pasang lembu. Nah ini aja dulu yang dibahas, 500 pasang lembu. 500 pasang berarti apa? 1.000 ya. 1.000 ekor, ekornya ada 1.000 nih. 1.000 ekor lembu, lembu itu satu sapi lembu ya.
1 kilonya daging sapi 100.000. Sekarang lembu-lembu yang gede-gede itu badannya jumbo-jumbo tuh. 1 ton lebih, udah aja anggap 1 ton. Jokowi aja beli 1,2 ton tuh. 1 ton. 1 ton dikali 100.000 berapa? 1 M. 1 M ya? Bukan, 100 juta. Gimana sih sapi masa 100.000 seekor sapi? Seekor sapi 100 juta dikali 100 berapa? 100 miliar. Kan juta dikali ribu. Hah? Oh 1 miliar ya, 100 miliar bener. Kan 100 juta dikali 1.000, kan 1 ton 1.000. 100 miliar itu baru sapi. Udahlah sekarang udah nggak usah belajar matematika. Nah, karena ini semua kayaknya matematikanya semua dulu dapat C mungkin. Udah 100 miliar dari lembunya doang. Kaya sekali kan? Betul nggak? Saudara kalau punya 100 miliar, nggak usah kerja, nggak usah ngapain juga. Hidup tuh. Sampai bisa ke anak begitu, ngasih ke anak segala macam. Nah saudara, itu baru lembu, kan ada keledai, ada budak-budak, ada tanah-tanah luas sekali, ya, ada kambing domba, ada unta, udah. Nah tapi kekayaan segitu banyak, ingat loh, satu hari cobaan, Tuhan izinkan habis semua. Jadi kita jangan mengandalkan pada kekayaan, amin. Ya, yang penting adalah iman kita pada Tuhan harus terpelihara. Berbahagialah kalau engkau pada saat ini duitnya cukup, tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah mikirin pusing-pusing ya. Kalau lebih banyak, lebih berbahagia kayaknya. Nah, yang lebih penting artinya adalah bahwa itu tidak menentukan nanti loh. Sikap terhadap uang itu artinya kita jangan andalkan terhadap uang itu. Tapi kita jangan nyepelein, uang mah saya nggak perlu uang lah. Bohong saudara. Semua juga pada nyari uang nih. Betul nggak? Kan pengen makan. Buat kebutuhan segala macam. Nah, kemudian kita lihat bahwa, ingat nih yang ketiga. Mengembalikan apa? Persepuluhan ya. Jadi ini Tuhan itu kan memberikan segala sesuatu itu sumbernya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, itu di Roma 11 ayat 36. Sumber kekayaan kita itu bukan karena kita pinter-pinter amat, bukan. Karena berkat Tuhan. Jadi ingat ada mengembalikan ya. Begitu. Saya udah lihat ada contoh jemaat yang rajin perpuluhan dan diberkatinya luar biasa. Ya, dalam pekerjaannya luar biasa, ya, gitu. Tapi yang tidak jelas juga banyak di sini. Tidak jelas perpuluhannya, tidak jelas juga pekerjaannya, banyak. Jadi kita belajar dari ini aja soal keuangan. Memberi persembahan janda miskin. Ingat saudara, ketika kita perpuluhan itu kan seperti magerin ya. Di SPK ingat, ada gambar tenda gitu dipagerin. Nah harta kita itu kalau perpuluhan itu akan dipagerin. Dihindarkan dari belalang pelahap. Supaya jangan dihabisi dalam satu malam. Gitu. Memberi persembahan janda miskin itu seperti menjamu Tuhan juga. Makanya saudara, kalau kita menolong orang yang, kan kalau seperti di yang konten-konten di YouTube tuh ada yang dagangannya, misalnya dagangannya cuma 50.000, dikasih sama dia 2 juta, kayak gitu ya. Tapi itu mah tujuannya untuk konten cari viewer di YouTube. Tapi itu gambaran bahwa ketika kita mengasihi orang yang berkekurangan, diakonia kan jalan terus di kita juga. Itu sebetulnya bagian dari pelayanan. Ya. Itu Tuhan memberkati kita. Itu Tuhan akan memberkati kita.
Jadi kalau kita ingat kepada orang-orang miskin, maka Tuhan akan berkati. Di sini disebutnya janda miskin. Mempersembahkan. Ini soal persembahan janda miskin. Janda miskin itu duitnya sedikit, tapi dia memberikan. Kalau orang kaya memberi banyak, tapi banyaknya berapa persen dari duitnya dia? Janda miskin segitu-gitunya diberikan, itu persentasenya besar. Itu yang Tuhan akan berkati. Ya. Jadi dalam memberi jangan lihat bukan ukurannya bukannya si A dan si B dibandingkan besarnya, bukan. Tapi berapa persentase kita mau memberikan untuk Tuhan, itu aja. Ya, makanya kalau dikatakan bahwa dalam persembahan ini kan ada orang-orang kaya katanya dengan wah mau ngasih lihat nih tas gede banyak, deng gitu. Itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu memberi dari kelebihan. Tapi lihat katanya itu ada janda miskin. Janda itu kalau zaman sekarang enggak selalu miskin ya. Tapi ini kalau contoh zaman dulu, jandanya miskin. Dia memberi dari segitu-gitunya dengan iman. Berikan. Itulah pemberian yang sangat dikasih nilai tinggi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara juga memberi sesuatu, berikanlah. Ya, Tuhan akan memberkati ini keuangan kita. Nanti lihat kelanjutannya. Ini bahas dulu soal krisis. Saudara, kita semua akan mengalami krisis ya. Tahun depan juga akan berat di ekonomi. Tapi kalau kita punya sikap-sikap yang buruk, itu akan membuat krisis pada diri kita sendiri. Contohnya satu, suka bersenang-senang. Jadi boros, royal. Itu ada di Amsal ya. Itu hidupnya akan kekurangan. Dia tidak perhatikan pemasukan berapa, asal happy, keluar berani bayar. Ternyata saudara, banyak orang-orang yang berkekurangan itu, gaya hidupnya boros. Ya, bukan berarti kita suruh jadi kayak orang miskin, bukan. Hiduplah berpadanan dengan penghasilan kita gitu. Ya, ini saya nggak akan, nanti saudara bisa buka ayatnya sendiri ya. Jadi orang yang suka bersenang-senang katanya akan berkekurangan. Kemudian apalagi orang yang ingin cepat kaya dapat hukuman, dikasih baju oren. Ingin cepat kaya biasanya apa? Korupsi. Karena dia pikir aduh kerja ini udah 10 tahun begini-begini aja. Terus ada kesempatan, korupsi lah dia langsung ngelewatin seperti kerja 50 tahun katanya. Begitu. Ujung-ujungnya makan semua juga dihukum. Ya, jadi jangan kita ya menghadapi krisis bukannya dengan korupsi, bukan. Ujung-ujungnya kita harus kerja dan harus hindarkan hal-hal buruk ini. Suka senang-senang, kemudian malas. Dikatakan kalau malas itu dibunuh oleh keinginannya. Orang pemalas itu banyak keinginan loh. Ingin ini, ingin itu, tapi malas kerja. Itu akan digencet oleh kemiskinan. Dibunuh oleh keinginannya juga ya. Jadi jangan jadi hamba uang, dikatakan di Ibrani 13 ayat 5. Itu di Warta juga ada ayat itunya. Jangan jadi hamba uang, cukupkan diri dengan apa yang ada dan berdoa. Jadi saudara, kita semua itu disuruh berpadanan dengan apa yang ada. Berapa penghasilannya? Udah cukupkan aja. Ya. Jangan penghasilan kecil, pengen kelihatan kaya, nongkrong-nongkrong di tempat-tempat mewah. Buat apa saudara? Bayar mahal. Buat apa? Ya, nggak perlu. Mendingan sederhana aja. Walaupun duit banyak di bank juga, kita nggak usah kasih tahu orang-orang. Nggak usah ya. Hidup sederhana aja, nggak ada beban kok. Nah, kemudian untuk yang usaha kita adalah harus kreatif dan rajin bekerja. Kreatif, silakanlah bentuk kreativitasnya seperti apa. Ya, rajin bekerja. Kalau rajin pasti akan ada imbalannya. Orang rajin itu dekat kepada harta loh, dekat kepada pendapatan. Kalau rajin, kalau malas dekatnya kepada pengeluaran. Ya,
Saya dulu kalau kerja, kalau belum ketemu orang saya nggak mau makan. Masa belum apa-apa sudah makan lagi, atau habis atau ya belum juga ada deal-deal pemasukan nggak ada, udah pengeluaran lagi, malah gede pengeluaran, wah nggak bisa begitu. Jadi disesuaikan, kalau udah ketemu si A, si B, ketemu orang-orang pentingnya, ada deal-deal, wah kita makan enak juga nggak jadi soal. Nah ini nih, kebiasaan buruk dalam pengelolaan uang harus diberhentikan, di stop kebiasaan buruk. Kesatu, contohnya mabuk. Ada yang suka mabuk nggak? Enggak. Judi itu kebanyakan orang yang judi itu dia penasaran, pengen memberikan korban sedikit, nanti hasilnya gede, lumayan. Ternyata itu kan hampir nggak pernah terjadi. Kalaupun terjadi juga sekali, tapi ruginya lama banyak, jadi nggak ada yang untung. Yang judi habis semua rata-rata. Walaupun sudah tahu itu merugikan, tetap aja banyak yang jadi kecanduan gitu. Ya, jadi kalau punya kebiasaan itu menghancurkan ekonomi saudara. Jadi yang judi stop ya. Halo, stop ya. Stop. Judi jangan ada. Merokok sama juga, merokok juga. Tapi kan saya duitnya ada. Iya, tapi kan saudara duit dibuang-buang, mendingan dikasih ke rumah Tuhan. Ya. Daripada ngerusak badan sendiri juga, paru-paru. Kartu kredit. Ada nih kartu kredit. Saya pernah ketemu, ada yang konsul ke saya, dia punya kartu kredit 10. Kemudian minta didoakan. Saya bilang kenapa? Ini ada tagihan 40 juta, enak aja. 40 juta didoakan pengen selesai. Nggak bisa, saya bilang. Masalahnya kan ternyata dianalisa, dia pakai kartu kredit 10, orangnya gajinya juga nggak gede, tapi dia pakai untuk kebutuhan, beli ini, beli itu, beli handphone baru, segala macam, beli baju. Gesek pakai ini. Pas waktunya bayar kurang. Buka lagi kartu kredit, dia punya 10, pakai yang ini, tutup ini, buka yang ini, udah waktunya lagi, pakai yang ini, bayar yang ini, pakai ini. Lama-lama kan ada tagihan dengan bunganya, dijumlahin, 40 juta saya kebingungan, minta didoakan, nggak bisa kan. Saudara kalau punya hutang seperti itu, bukan dengan berdoa, bekerja. Ya, kerja lebih keras, cari tambahan, dan jadwal ulang untuk hutang itu. Hutang harus dibayar, bukan udah hutang lari, kabur. Nih, ini hubungannya dengan hutang dan pinjol. Ini kebiasaan yang bisa menghancurkan kita semuanya. Pinjol, masih ada yang pinjol? Mungkin gak akan ngomong, gak usah ditanya lah. Pokoknya mah tinggal dalam hati aja ya. Saya. Nah, pinjol, hati-hati. Ada begitu banyak orang yang dihancurkan oleh pinjol. Hutang, bunga sampai lebih besar daripada hutangnya, saudara. Ya, jangan ya. Kan udah berkali-kali diingetin, jangan hutang pinjol. Malah hutang juga kalau bisa jangan. Dikatakan kita itu harusnya menabung. Nih soal nabung dan hutang. Kalau orang bebal katanya memboroskan, jadi nggak suka nabung, hidup mah enteng-enteng aja, dia habis-habiskan begitu. Gemar membelanjakan uang. Jangan ya. Halo, harus belajar menabung, minimal 10% dari pendapatan tuh harus ditabung. Kalau bisa lebih dari 10%, tabung, jadi kita punya simpenan. Kalau saya sih, kalau nggak ada yang kepake, tabungin aja semua. Tapi ada yang kepake lagi biasanya. Jadi udah pasti lebih di atas 10% yang saya tabung begitu. Nah, ini adalah untuk supaya jangka panjang. Nah sekarang berhutang, kan dikatakan tadi jangan berhutang mengenai apapun dan kepada siapapun. Itu dalam Roma berapa ini? 13 ayat ke-8. Nih kalau nggak percaya kita baca ya, yang keras nih, Roma 13 ayat ke-8.
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi itu. Kalau banyak hutang susah saling mengasihi. Dah. Ingatnya mah duit dan hutang, bayar. Nah ini jadi susah melakukan firman Tuhan kalau banyak hutang ya. Nah jadi saudara-saudara yang di sini jangan banyak hutang. Udah turunkan gaya hidup supaya hidupnya di bawah pendapatan. Kalau pendapatan kecil berarti perbesar pendapatannya. Bagaimana caranya? Begitu. Ya. Enggak ada rumusnya untuk gaya hidup mah enggak mau diturunin. Udah dari dulu begini. Wah, saudara berat. Saya ketemu orang ini ada di Bekasi itu. Dia itu keluarganya kaya. Sekolahnya pada di Amerika. Saya tuh kemarin ini kan beli sesuatu ke dia, saya salah transfer, ngirimnya 2 kali, sekali bilang belum masuk, saya kirim lagi sekali, masuknya 2 kali sudah, baru ingatnya setelah pulang ke rumah, jadi aduh saya udah di Tangerang, saya tanya, dia nggak ngaku-ngaku terus, udah setahunan nih, tapi akhirnya dia ngaku, udah nanti saya bayar, saya cicil. Kenapa orang ini kan sebetulnya lumayan juga, kenapa sampai nggak punya uang? Ternyata begini, dia itu boros hidupnya. Ketika dapat warisan, dipakai ini itu, pakai ini itu, sampai habis, sekarang nggak punya duit. Padahal dia tuh penyanyi di kafe, ya. Tapi nyanyi di kafe katanya dapat paling 300.000, nggak lebih dari 500.000. Nyanyi di kafe-kafe di Bekasi. Wah, saudara, gaya hidup yang boros itu jadi begitu. Ya. Nah, kita harus buat anggaran, ada pemasukan berapa, pengeluaran harus berapa. Jangan pemasukan nggak dilihat, pengeluaran aja, biarin aja, gemar belanja. Kalau saya sih nggak betah kalau banyaknya pengeluaran, pemasukan nggak ada satupun. Nah itu saya nggak betah. Ya, pemasukan kan ada banyak sumber income ya. Nah kita harus banyak konsentrasi di saldo. Misalnya saudara bilang, wah saya mah bukan orang keuangan. Kan gampang, ingat aja pemasukan, pengeluaran, nah selisihnya itu saldo. Nah saldo saudara bisa bertambah terus atau enggak. Semakin besar saldonya, semakin aman. Ya, jadi harus nabung. Harus gemar menabung. Kalau zaman dulu mah dari kecil kan suka dikasih celengan ya. Nah suruh nabung. Gitu. Kita sekarang bisa hitung sendiri. Nabung, gaya hidupnya sederhana. Cukupkan dengan apa yang ada, sesuaikan. Jangan kayak tadi yang di Bekasi itu. Gara-gara gaya hidupnya sudah royal. Begitu habis warisannya. Wah dia sampai kadang-kadang makan hanya sampai 2 kali makan tuh. Begitu. Ya. Kita gaya hidupnya turunin. Kalau misalnya pendapatan nggak bisa naik-naik. Turunin gaya hidupnya. Jangan dipertahankan gaya hidup mah saya mah udah nggak bisa harus begini. Harus ada minum susu, minum kopi, makan ini, makan itu. Wah. Banyak makan di luar. Saudara banyak makan di luar itu mahal, ya. Makan di kafe yang bagus, teh, lemon tea misalnya, bisa 35.000, bisa lebih mahal daripada pecel lele. Pecel lele mah kenyang 20.000 ya, gitu. Nah, jadi ya kita harus sesuaikan lah. Pendapatan sedikit, pengen makan di kafe, pengen makan itu, pengen pakai beli-beli ini yang mahal-mahal, tapi kredit, nyicil. Udah cicilan tambah bengkak, minta didoakan, nggak bisa saudara. Ya. Nah, kalau punya hutang nih, jangan, kan online katanya, kan kontrak, kan dia nggak tahu kita ngontrak, pindahnya kemana, kabur. Jangan begitu, punya hutang, ingat bayar. Amin. Halo, yang punya hutang, jadwalkan untuk bayar. Tapi kan nggak ada, usaha dong.
kerja lebih keras, cari tambahan, kejar pekerjaan tambahan, kejar sesuatu, karena nggak ditagih-tagih terus, anteng juga dianya. Jangan begitu. Ya. Belum aja didatangin debt collector. Ya kan kalau sesama orang percaya mah nggak pakai debt collector katanya. Iya tapi kita jangan banyak berhutang ya, karena hutang itu membuat kita tertindas dan hidupnya tidak merdeka. Kan mau keuangan merdeka. Saudara mau berhasil dalam keuangan? Nih perhatikan ya. Jadi kalau disarikan dari yang tadi juga udah ada penjelasannya. Bekerja itu harus seperti untuk Tuhan. Bekerja dengan sepenuh hati. Amin. Apapun bidang pekerjaannya. Mau jadi tukang kayu. Mau jadi nelayan seperti Petrus. Mau jadi apa lagi? Tukang tenda Paulus. Kalau saudara di sini ada akunting, apa pekerjaan di kantor atau kerja di rumah atau bikin makanan atau dimanapun tempat saudara bekerja sepenuh hati, excellent sehingga orang puas dengan hasil pekerjaan kita, itu akan menuju peningkatan. Ya. Kedua, beri persepuluhan ke rumah Tuhan. Saudara, persepuluhan saya sudah tidak usah lagi bicara terlalu banyak, ada banyak pro kontra. Wah itu mah perjanjian lama katanya. Ini kan Alkitab saudara, ini firman Tuhan semuanya. Yesus juga walaupun tidak banyak membahas perpuluhan, tapi yang satu harus dilakukan perpuluhan itu, yang lain jangan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan, perpuluhan jangan ditinggalkan. Gitu. Jadi ini melatih kita semuanya ya, percaya menggantungkan iman pada Tuhan. Lihat, kalau perpuluhan itu berkat akan dicurahkan, tingkap langit dibuka, bukannya jadi tembaga awannya itu, jadi tertahan. Tapi akan dicurahkan dan belalang pelahap akan dijauhkan dari kita. Supaya jangan sampai harta yang sudah ada hilang sekejap. Ya, memang saudara mungkin aja di antara kita ada yang mengalami hidup nggak selalu untung, ya bekerja, tapi namanya bekerja harus bekerja terus. Bisa untung, bisa rugi, tapi dalam perjalanan kita naik terus. Saudara saya juga dalam kehidupan ini, dalam sepanjang saya bekerja itu dari tahun 83 ya. Bekerja dengan bermacam-macam bidang. Ada naik, ada turun. Tapi dalam pekerjaan sih naik, tapi keuangan ada naik, ada turun. Ada ketipunya juga. Ya. Saudara tahun 2000 saya punya 30 kios plus 50 kios. Ada 2 tempat. Hitung aja sendiri itu kios. Ya. Plus 1 gor. Ya. Hitung aja saudara, itu saya udah wah, sudah berbesar hati. Ini duit semuanya nih, tebal. Tapi dalam perjalanan itu saya banyak mengalami celaka dalam uang. Ya. Jadi habis, ada ketipunya juga, ada ya macam-macam lah. Tapi ada beberapa yang di sini juga, Tuhan buka jalan untuk pengembalian. Ini belum lama ini soal saya menyita sebuah rumah untuk duit yang ketipu juga. Ada sebuah rumah di Bintaro. Itu tadinya sudah nggak ada jalan. Dinyatakan itu rumah sudah diperebutkan oleh orang-orang yang oleh vendor-vendor. Nah, kemudian saya memakai pengacara. Kemudian Tuhan memberi jalan, walaupun pengacara itu mati, saudara. Itu kasus belum selesai, saya duit udah keluar banyak, udah ratusan juta. Tapi nggak selesai, waduh tambah gede kerugiannya. Tapi saudara, belakangan dikasih jalan, saya ketemu dengan orang-orangnya. Akhirnya tiba-tiba saya dapat sertifikatnya.
saya cepat balik nama ke notaris. Beberapa bulan lalu beres, keluar notarisnya, dari notaris sudah atas nama kita. Jadi saya udah dapat itu satu rumah itu. Ya, lumayan Tuhan buka jalan. Jadi saudara, kalau soal menuju penyertaan Tuhan ini akan ada banyak lika-likunya. Enggak selalu semuanya mulus. Tapi ada penyertaan Tuhan luar biasa. Ya. Nah, saudara, diingatkan juga, berilah perpuluhan ke rumah Tuhan, itu magerin harta kita. Yang kedua, tabur benih. Ingatkan tabur benih itu, berikan persembahan-persembahan khusus, itu akan seperti menabur benih yang akan nanti ada hasilnya. Tuhan memberkati kita. Itu di SPK ada. Yang Tuhan masih ingatkan lagi adalah, di Mazmur dikatakan, renungkan firman itu siang dan malam, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang diperbuat akan berhasil. Saudara mau berhasil dalam segala hal? Yang diperbuat berhasil mau? Banyak renungin firman Tuhan. Ya, ini firman terlalu banyak ayat-ayatnya, nggak apa-apa kita renungin. Karena ini akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita. Ya, itu semua ayat-ayat yang menunjang supaya kita rajin, supaya kita jangan malas. Ya, begitu. Dan lain-lainnya, ada perpuluhannya, ada menabur di tanah yang subur, merenungkan firman, setia dalam perkara kecil. Saudara kalau sekarang masih menangani perkara kecil, setia aja, jangan ngeluh. Wah, orang lain mah dikasih yang gede kerjaannya, kok saya yang begini-ginian melulu. Jangan begitu. Kerjakan dengan baik yang walaupun sederhana, kerjaannya kecil. Nanti akan dikasih yang tanggung jawabnya lebih besar, betul nggak? Ya, karena nggak mungkin orang itu percaya langsung gede. Ya, dia akan tes dulu dengan yang kecil. Dilihatin, wah orang ini bagus nih. Kasih yang lebih gede, bagus juga. Kasih lebih gede, bagus juga. Kasih lebih gede, bagus. Naik terus, saudara. Ya, saya juga udah ngalamin ini, ya. Dari perjalanan pekerjaan saya, dari pertama yang di Tasik itu, kemudian di Bandung di rumah sakit, kemudian ada di perusahaan asing, ya. Naik terus jabatan. Dari marketing eksekutif jadi area manager, ya, marketing manager, sampai posisi terakhir saya ada di direktur. Direktur 3 perusahaan dinotariskan, ada aktenya. Tuhan bisa berkati, bisa mempromosikan seorang bisa sampai seperti itu, saudara. Tapi intinya adalah nggak mungkin orang dipromosikan kalau tidak ada kualitas, betul nggak? Kalau orang yang tidak berkualitas dipromosikan, akibatnya apa? Banyak komplain nanti. Karena jelek-jelek semuanya hasilnya gitu. Maka kita kalau mau dipromosikan, kalau berhasil dalam keuangan, diberkati dalam segala hal, tunjukkan kualitas dalam segala hal. Segala hal itu apa? Oh, saya cuma bisa nyanyi. Nyanyi itu yang benar, yang bagus nyanyinya. Kalau perlu les. Ya. Amel, Ike, kalau perlu les aja udah. Jadi enak nanti, ya. Jody juga ya. Bukan sekedar ngegedein badan. Nah itu. Nah, jadi main musik juga sama. Semakin hebat, bagus, enak didengarnya. Saya kalau ngedengar orang nyanyi nggak tepat juga pengen marah saya juga. Ya. Kemarin ini juga pernah ngedengar di satu tempat makan ada orang nyanyi. Nyanyinya fals, kuncinya di mana, nada suaranya di mana. Aduh, begini saya pusingnya. Nah, jadi kalau orang udah main dengan luar biasa itu akan ada promosi naik dan orang pasti akan membutuhkan orang seperti ini. Jangan lupa ucapkan syukur kepada Tuhan sumber berkat. Amin. Karena sumber itu kita jangan jauh. Ayo naik tim musik. Semua tuh harus sabar ya, menanti waktunya Tuhan. Kairos, itu yang terakhir. Semua ada waktunya. Kita semuanya tidak bisa main instan, cepet. Ada waktunya semuanya, sabar.
Ya, orang sabar itu akan diberkati Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah kasih waktunya ini nah ikutin, harus laju daripada pengangkatan daripada posisi kita. Kita nyanyikan lagu apa? Aman dan sejahtera walau di Mari kita bangkit berdiri. badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaanmu sempurna, Rancangan yang baik buat kita semuanya. aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Haleluya. arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pada siang hari ini kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus menyertai kami. Engkau yang akan mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang hidup seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami Tuhan tidak lagi hidup di mana Tuhan manusia lama kami masih mengikat membelenggu kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan memerdekakan kami. Engkau Tuhan yang akan melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, segala hal apapun yang bukan daripadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami akan mengalami keuangan yang diberkati Tuhan, oleh karena Tuhan selalu memimpin langkah-langkah kami, mengajar kami Tuhan. Kami tidak membawa hidup kami Tuhan tenggelam di dalam dunia ini, tapi kami mau melihat Tuhan Yesus, karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GKPY ini Bapa, buat keluarga-keluarga Tuhan, kami percaya ada pemulihan Tuhan, ada Tuhan kelepasan bagi setiap mereka Tuhan. Mereka Kau berkati Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Mereka Tuhan hidup memuliakan nama-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan. Bila nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Kau perlengkapi mereka Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya mereka melangkah dengan tetap iman percayanya kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, biar mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oleh karena karya Roh Kudus-Mu yang terus menyertai mereka Tuhan, mereka boleh berani Tuhan menjadi saksi-Mu, memberitakan Tuhan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, khususnya bagi keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, perlengkapi mereka Tuhan dengan roh keberanian Tuhan, dengan kemampuan yang daripadamu Tuhan, otoritas yang Kau berikan bagi mereka, melalui perkataan, perbuatan apapun yang mereka lakukan Tuhan, bila menjadi saksi-Mu Tuhan, terang-Mu yang ajaib menerangi kehidupannya Tuhan, dan Kristus senantiasa ada dalam hidup mereka, supaya orang-orang yang ada di kegelapan melihat terang-Mu yang ajaib, melalui keluarga-keluarga GKPY yang ada di tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana modul 2. Kami menyerahkan Tuhan untuk murid-murid Tuhan, dan bahkan pemurid yang ikut ambil bagian Tuhan. Bila mereka Tuhan Kau berikan roh yang antusias Tuhan, mereka sungguh-sungguh Tuhan merindukan Engkau. Bila mereka berjumpa secara pribadi Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Engkau, supaya mereka mengalami kasih kuasa dan kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan penghalang-penghalang yang ada di depan kami. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau akan menghalau
setiap penghalang-penghalang untuk kami dapat ikut ambil bagian dalam modul 2 ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Perlengkapi kami semuanya Tuhan, memiliki hati haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya Mazmur 1, 2, 3 itu diberkati, digenapi dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, Engkau yang mengenal hidup kami. Jika ada di antara kami yang sekarang sedang mengalami krisis keuangan. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu. Engkau melihat, Engkau menginspirasi bahwa kami makin dekat kepadamu. Mengerti jalan-jalan-Mu. Maka kami percaya Engkau yang luputkan kami. Engkau yang bawa kami keluar dari persoalan keuangan kami. Engkau yang ubahkan cara kami berpikir. Engkau yang ubahkan sikap kami. Maka Tuhan, Engkau buka jalan. Terpuji nama-Mu, kami sungguh percaya Engkau Tuhan setia kepada hidup kami. Kami yang sudah diberkati, kami yang memiliki dana, ya Tuhan. Engkau juga ingatkan kami bahwa semuanya itu dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dipergunakan Tuhan untuk menjadi berkat. Buat banyak pelayanan, buat bahkan orang-orang yang membutuhkan. Pakai ya Tuhan umat-Mu, pakai kami semua ya Tuhan. Terima kasih karena itu Tuhan, sebentar kami pulang dari tempat ini membawa firman menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami juga ya Tuhan minta ampun kepadamu. Jika ada praktek-praktek yang keliru, kami minta ampun kalau kami kurang beriman kepadamu, kurang turut kepada firman-Mu, mengambil jalan kami sendiri. Tapi kami sungguh percaya Engkau Bapa sangat setia kepada kami. Setiap kami yang mengakui dosa kami, Engkau mengampuni kami, Engkau siap memulihkan kami. Maka kami berkata, inilah hidup kami. Pulihkan kami, pulihkan kami. Setiap suami istri, buatlah bersepakat di dalam mengelola keuangan. Buatlah bersepakat di dalam menggunakan keuangan. Buatlah juga setiap anak muda yang sudah mulai bekerja, mendapatkan penghasilan. Tahu bagaimana mengelolanya, tahu ya Tuhan kewajibannya, tahu bagaimana menabung dan mengatur semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mulia, yang setia, penuh dengan mujizat. Kami berdoa, mengucap syukur. Kami kembali ke rumah tangga kami, penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus membuat kami semakin dekat satu dengan yang lain. Suami istri menjadi sepakat ketika dengar firman hari ini. Bukan menjadi salah menyalahkan, tapi sepakat karena tunduk kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Sebelum pengumuman ya. Sebelum pengumuman saya mau bagikan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya,
anugerah